Halo guys, berjumpa lagi nih dengan kakak. Di video kali ini, kakak akan menjelaskan ke kalian bagaimana cara menentukan panjang busur lingkaran dan luas juring lingkaran. Nah, masih ingatkah guys, apa itu busur lingkaran? Ya, busur lingkaran itu adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah ini ya, kakak gambarkan. Sorry. Nah, misalkan kakak punya lingkaran seperti ini guys. Nah, di sini busurnya yang mana? Nah, di sini ada busur AB ya. AB ini kan dia garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi AB ini disebut busur. Nah, bagaimana cara kita menentukan panjang AB ini? Nah, AB ini guys, itu kan terletak pada keliling lingkaran. Jadi nanti untuk menentukan panjang busur lingkaran, kita menggunakan rumus keliling. Nah, kemudian AB ini guys, itu menghadap ke sudut pusat ini ya, AOB. Jadi untuk menentukan busur AB, ya, AB sama dengan, Nah, ini ya guys. Jadi untuk menentukan panjang busur AB, kita menggunakan rumus yaitu besar sudut AOB. Jadi di sini besar sudut AOB yang ini. Nah, di sini pasti nanti diketahui besar sudutnya. Terus kemudian per 360 derajat kali keliling lingkaran. Nah, masih ingatkah kalian bagaimana rumusnya keliling lingkaran? Ya, rumusnya keliling lingkaran itu adalah pi kali diameter atau 2πr. Jadi kita bisa menjabarkannya menjadi seperti ini guys. Besar sudut AOB per 3. Nah, jadi untuk menentukan panjang busur lingkaran, kita bisa menggunakan rumus tadi yaitu besar sudut AOB per 360 derajat kali keliling lingkaran. Atau ini besar sudut AOB ini adalah sudut pusat yang menghadap ke busur. Kemudian keliling lingkaran itu kan ada dua rumus, yaitu ada pi kali diameter atau 2πr. Jadi kita bisa mengubah ini rumus kelilingnya yaitu jadi pi kali diameter atau 2pi kali r. Oke. Nah, selanjutnya kakak punya contoh soal menentukan busur lingkaran, panjang busur lingkaran. Nah, misalkan contoh soalnya seperti ini. Di sini ada lingkaran, kemudian ada busur AB. Nah, OB ini kan jari-jarinya, diketahui jari-jarinya 14 cm. Kemudian
sudut pusat yang menghadap busur AB itu adalah 90 derajat. Nah, tentukan panjang busur AB. Nah, untuk menentukan panjang busur AB, kita bisa pakai rumus yang di sini. Nah, karena di sini tadi diketahui adalah jari-jarinya 14 cm. Oke, diketahui adalah jari-jari, jadi kita bisa pakai rumus yang ini, 2πr. Oke, besar sudut AOB per 360 derajat kali 2πr. Jadi panjang busur AB kita masukkan besar sudut AOB-nya yaitu 90 derajat. Oke, per 360 kali. Nah, karena R-nya jari-jarinya 14 cm, ingat di video sebelumnya kalau jari-jarinya itu habis dibagi 7, berarti kita bisa pakai pi yang 22/7. Jadi kita pakai pi-nya 14 ini kan habis dibagi 7. Jadi kita pakai yang 22/7 kali, karena di sini tadi diketahui adalah jari-jari, berarti kita pakai rumus yang ini, yang bawah. Ya, jadi 2 kali pi 22/7 kali R-nya yaitu 14. Oke. Nah, kemudian guys, 90 dengan 360 ini kan bisa kita sederhanakan. Ya, 90 dibagi 91, 360 dibagi 90 yaitu 4. Kemudian, oke, jadi 1/4 kali 2 kali 22/7 kali 14. Oke, nah kemudian 7 sama 14 bisa kita coret, 7 dibagi 7 sama dengan 1, 14 dibagi 7 sama dengan 2. Nah ini berarti oke, 2 kali 22, 44, 44 kali 2 sama dengan 88, kita bagi bawah 4. Jadi 88 kita bagi 4 guys, itu sama dengan adalah 22 cm. Oke, selesai. Jadi ini adalah panjang busur AB. Oke, nah untuk contoh soal berikutnya, nah, untuk contoh soal berikutnya yaitu di sini ada lingkaran, diketahui busurnya yaitu ada busur CD, sudut pusatnya COD itu adalah 72 derajat. Kemudian OD ini adalah jari-jari, jari-jarinya adalah 20 cm. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tentukan panjang busur CD. Nah, sama seperti di soal sebelumnya yaitu jawab dulu. Oke. Nah, diketahui R-nya adalah 20 cm. Oke. Kemudian kita masuk ke rumusnya. Nah, di sini diketahuinya, yang ditanyakan adalah panjang busur CD. Berarti CD, oke,
Nah, besar sudut pusat yang menghadap CD yaitu COD, jadi besar sudut COD per 360 kali keliling. Kemudian kita masukkan nih. Besar sudut COD yaitu 72 derajat per 360 kali, nah di sini R-nya yaitu 20 cm. Nah, kalau R-nya 20 cm ini kan tidak habis dibagi 7. Kalau tidak habis dibagi 7 guys, jadi kita pakai pi-nya yang 3,14. Jadi 2 kali 3,14 kali jari-jari yaitu 20. Oke, kemudian sama dengan 1/5 kali ini ya. 1/5 kali 1/5 kali 2 kali 3,14 kali 20. Kemudian selanjutnya 5 sama 20 ini bisa kita coret. Oke, berarti 4. Nah, berarti tinggal 2 kali 3,14 kali 8. 2 kali 3,14 kali 4. 2 kali 4 itu kan 8, berarti kita kalikan 3,14 dikali 8. Nah, jadi hasilnya guys adalah 25,12 cm. Ini adalah panjang busur CD itu ya. Jadi untuk mencari panjang busur CD, yaitu besar sudut pusat yang menghadap busur CD per 360 derajat kali keliling lingkaran. Oke, ini adalah cara menentukan panjang busur lingkaran. Oke, selanjutnya kakak akan menjelaskan bagaimana cara menentukan juring. Nah, selanjutnya guys, kakak akan menjelaskan ke kalian bagaimana cara menentukan luas juring lingkaran. Nah, masih ingatkah kalian apa itu juring? Ya, juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, di sini kita arsir daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Nah, di sini ada daerah AOB. Daerah AOB ini disebut adalah juring. Nah, juring ini guys, ini kan terdapat di dalam lingkaran, ya kan? Nah, berarti nanti kalau di dalam lingkaran itu kan kita mencarinya menggunakan luas. Jadi nanti kita menggunakan rumus luas lingkaran. Oke. Sama seperti pada panjang busur lingkaran, untuk menentukan luas juring, misalkan kita mau menentukan luas juring AOB, misalkan ini, luas AOB sama dengan, nah, karena ini kan tidak satu lingkaran full, cuma beberapa bagian, jadi kita tentukan dulu sama seperti di panjang busur lingkaran, yaitu besar sudut pusat yang menghadap busur juring, yaitu besar sudut AOB per 360 derajat kali luas. Nah, masih ingatkah kalian bagaimana rumusnya luas lingkaran? Ya, betul. Jadi rumusnya luas lingkaran yaitu pi R kuadrat. Jadi kita bisa mengubahnya menjadi luas AOB sama dengan sudut AOB per 360 derajat kali pi kali R kuadrat. Nah, seperti ini ya guys. Jadi kita bisa menentukan
luas juring lingkaran dengan menggunakan rumus besar sudut pusatnya per 360 derajat kali pi kali r kuadrat. Nah, di sini kakak punya contoh soal. Nah, kalian lihat di sini ada lingkaran ya, dengan diketahui juring, yaitu ada juring AOB, terus sudut pusatnya 45 derajat, jari-jarinya 28 cm. Nah, kalau ditanyakan tentukan luas juring AOB, bagaimana caranya? Jawab. Nah, kita masukkan ke rumus yang ada di sini ya guys ya, yaitu besarnya sudut AOB per 360 derajat kali luasnya. Nah, sama dengan besar sudutnya yaitu 45 derajat. 45 derajat per 300. Nah, rumusnya luas lingkaran itu kan pi kali r kuadrat. Kita lihat nih, jari-jarinya berapa di sini? 28. Nah, apakah 28 habis dibagi 7? Ya, betul. Karena 28 habis dibagi 7, jadi kita pakai pi-nya yaitu 22 per 7. Oke, kali 28. Nah, sudah. Sama dengan 45 dengan 360 derajat kita coret, kita sederhanakan. Sama dengan 1. 360 derajat dibagi 45 sama dengan 8. Kemudian 7 sama 28 juga bisa kita coret, jadinya adalah ini 1, ini 4. Jadi 1 per 8 kali . Nah, jadinya 1 per 8 kali, tinggal 22, kali 4 kali 28. Oke, nah kemudian 8 sama 4, ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 4, yaitu 2, 4 dibagi 4, 1. Oke, berarti tinggal, nah 2 sama 22, bisa kita sederhanakan lagi, kita coret. 2 bagi 2, 1, 22 bagi 2 sama dengan 11. Nah, berarti tinggal 11 kali 28. 11 kali 28 ini guys, yaitu nah, jawabannya adalah 388 cm. Nah, ingat kalau luas satuannya adalah cm per segi. Oke, ini adalah cara menentukan luas juring AOB. Oke, ini untuk contoh soal yang pertama. Nah, kemudian untuk contoh soal berikutnya,
Untuk contoh soal berikutnya yaitu tentukan luas juring COD. Nah, kita lihat di sini ada juring COD dengan OC. OC ini berarti jari-jari. Kita tulis. Nah, jari-jarinya adalah 36 cm. Kemudian sudut pusatnya yaitu 150 derajat. Nah, untuk menentukan luas COD sama dengan, seperti di rumus ya, yaitu besar sudut COD per 360 derajat kali luas. Nah, kemudian besar sudut COD kita masukkan 150 derajat per 360 derajat kali. Nah, kita lihat dulu pi-nya pakai yang 22/7 atau 3,14. Nah, kita lihat jari-jarinya adalah 36. 36 apakah habis dibagi 7? Tidak. Karena tidak habis dibagi 7, jadi kita pakai pi-nya 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Jadi 36 kali 36. Oke. Nah, kemudian yang bisa kita coret, atau kita sederhanakan, kita coret dulu 150 dengan 360. Ini kita bagi dengan 30. Nah, kita bagi dengan 30, berarti ini 5. 360 dibagi 30 sama dengan 12. Jadi 5 per 12 kali 3,14 kali 36 kali 36. Oke, selanjutnya ada yang bisa dicoret lagi. Nah, ini 12 sama 36. Kita coret nih. 12 kali 30, 12 dibagi 12 1, 36 dibagi 30. 36 dibagi 12 sama dengan 3. Oke, kemudian untuk mempermudahnya, ini ya, 5 sama 3 kita kalikan dulu. 5 kali 3 yaitu 15. Berarti 3,14 kita kalikan 15 dulu. Nah, tadi kan 5 kali 3,14 kali 3 kali 36. Nah, ini hasilnya adalah 1695,6 cm persegi. Oke, nah ini adalah cara menentukan luas juring lingkaran. Nah, tadi kakak kan sudah mengajari ke kalian yaitu bagaimana cara menentukan panjang busur lingkaran dan luas juring lingkaran. Kalau untuk menentukan panjang busur lingkaran, kita pakai rumus yaitu besar sudut pusat per 360 derajat kali keliling lingkaran. Nah, kalau untuk menentukan luas juring, berarti besar sudut pusat per 360 derajat kali luas lingkaran. Nah, sampai sekian video dari kakak. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.